Yang terkasih, Injil hari ini kelanjutan dari Injil kemarin, di mana Injil kemarin ada seorang ada orang yang rupanya orang kaya datang kepada Yesus bertanya tentang untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus bertanya, apakah kamu sudah melaksanakan standar hidup sebagai orang beriman, tidak mencuri, tidak berzina, berbuat baik, dan seterusnya. Kata orang itu, semuanya itu sudah dilaksanakan sejak yang masih kecil. Nah, pertanyaan orang tadi adalah pertanyaan yang sangat eksistensial kalau dalam bahasa filosofisnya. Pertanyaan yang sangat mendalam karena mempersoalkan atau mempertanyakan tentang hidup kekal. Kita semua menginginkan hidup yang kekal. Kita semua ingin keselamatan. Dan terlebih sebagai pengikut Kristus, kita mau hidup seperti Yesus. Seperti diungkapkan dalam bacaan pertama oleh Santo Petrus, bahwa kita mau hidup menjadi anak-anak Allah. Suatu ungkapan yang sering kita dengar, yang hebat, bagus. Namun demikian, apakah kita juga menyadari bahwa tuntutan untuk hidup yang kekal itu bukanlah sesuatu yang sekedar standar. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang kaya, jualah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutilah aku. Apa yang dilihat oleh Yesus adalah orang tersebut orang kaya, orang baik. Tapi satu hal, bahwa dia kaya tetapi tidak mau berbagi dengan orang miskin. Mungkin berbagi dengan teman-temannya, mungkin. Tapi yang jelas yang ditunjukkan oleh Yesus adalah berbagi kepada orang miskin. Berbagi kepada orang miskin itu adalah sesuatu yang kelihatannya sia-sia. Ngapain saya berbagi kepada orang miskin? Toh mereka juga tidak bisa berterima kasih. Mereka juga kadang-kadang tidak mau peduli apa yang kita kasihkan. Bukan itu. Bahwa kebiasaan atau biasanya orang miskin yang diberi sesuatu, kendati itu kecil atau sedikit, tetapi mereka merasa bahagia. Dan apa yang kita berikan kepada mereka sungguh menjadikan suatu kehidupan bagi mereka, kendati sedikit dan tidak pernah akan dilupakan. Kemudian dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kembali kepada para murid, yaitu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah dan seterusnya akan memperoleh kembali 100 kali lipat. Ajaran Yesus adalah, kalau orang mau menyangkal diri, dijanjikan akan berbahagia. Itu kelanjutan dari berbahagialah orang yang hidup miskin. Dengan berbagi kita akan mendapatkan warisan surgawi. Dengan taat
kepada kehendak Allah, kita akan dibebaskan. Dengan melayani, kata Santo Petrus, kita dimuliakan meski disertai penganiayaan dan penderitaan. Mengikuti logika Yesus bukan sekedar logika manusia, bukan sekedar cara berpikir manusia yang lama, yang terikat pada dunia. Tidak mudah memang untuk meninggalkan pola hidup yang lama, karena banyak kebiasaan yang sudah terbentuk dalam diri kita. Kita akui bahwa itu tidak gampang, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menerima cara berpikir Yesus, perlu disadari dengan iman, bukan dengan rasio, bukan dengan ukuran untung rugi, tetapi dengan iman yang benar. Dan hal ini harus dilatih dengan ketekunan. Besok pagi kita memasuki masa Prapaskah, mulai dengan Rabu Abu, kita memasuki masa puasa. Kesempatan itu atau masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih diri, mencoba menangkap kehendak Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Karena hanya dengan demikian, dengan iman, dengan ketekunan, dan dengan belajar melakukan sesuatu, saya yakin bahwa kita semua juga akan memperoleh hidup yang kekal.